Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamadlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyyin sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fi dharaini amin. Ya hadrat Syekh Abdul Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani qatasawwarahu bil barakah wal Qur'an sul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajat keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani diantaranya: Manqabah ke-31, Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah, setibanya di Madinah langsung beliau masuk ke ruang pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ruang yang mulia, Hujrah Syarifah. Selama 40 hari beliau berdiri di hadapan pusara Rasulullah SAW. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya sambil bermunajat mengharap rahmatnya, menumpahkan isi hati nuraninya dengan makna dari bait di bawah ini. Dunubil kama ujil bahari bal hiya aksaru kamislil jibalis summi bal hiya akbaru walakinnaha indal karimi ila afa jannahum minal bu'u di bal hiya asgaru. Besar dosaku seperti golongan ombak di laut, bahkan lebih banyak. Tinggi setinggi puncak gunung Sam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku kau ampuni, ringan seringan sayap nyamuk, kecil bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya dengan bait di bawah ini. Wa hadhihi naubatul asibahi qad hadarat
famdutiyami nakakai tudo bih safati. Kalau jauh dari kekasih, utus roh pengganti diri. Ulurkan kini tanganmu kasih, kan ku kecup sepuas hati untuk terima syafaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah SAW yang mulia terulur keluar lalu dipegang, diciumnya sepuas hati dan diletakkan pada ubun-ubun kepala Syekh. Jadi kesimpulan hari ini, kesimpulan dari Manqobah ke-31 ini, bahwa ruh itu tidak mati, tetap hidup, karena ruh itu tiupan bukan ciptaan. Aku tiupkan sebagian ruhku. Rasulullah SAW itu membimbing ruhnya Rasulullah SAW membimbing Syekh Abdul Qadir Jailani. Jika ruhnya Rasulullah bisa membimbing Syekh Abdul Qadir Jailani, tentu Syekh Abdul Qadir Jailani bisa membimbing murid-muridnya. Begitu pula dengan Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad bimbing murid-muridnya. Begitu pula Syekh Ahmad Soibul Wafa Tajul Arifin, pengasuh pondok pesantren Suryalaya Tasik Malaya, tentu bisa membimbing muridnya yakni Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Oleh sebab itu ruh itu tidak mati, bisa membimbing muridnya. Oleh sebab itu di akhir zaman berhati-hatilah dalam mencari guru, karena di akhir zaman ini banyak yang mengaku mursyid, mengkhianati wali mursyid kamil alias mursyid palsu. Banyak yang mengaku wali mursyid padahal itu bukan. Maka orang yang mengkhianati wali mursyid kamil maka biasanya terputus tanpa syarat. Jadi berhati-hatilah di akhir zaman ini, karena ujiannya semakin berat. Maka kita mohon diberikan kesabaran. Bahkan ada kaum Wahabi, pemecah umat, bahkan dukun-dukun ilmu putih itu, karena kasar permintaan tidak bisa dipercaya dalam urusan mencari pasangan hidup. Karena Al-Quran merintah musyawarah sebagaimana wali songo melakukan musyawarah, bukan tuduhan, bukan dia menghakimi dengan hukum kasaf, tetapi dia tabayyun. Wali songo dia melakukan tabayyun, kecuali hanya paranormal yang tidak beradab terhadap Tuhannya, sehingga dia mengatakan apa yang terjadi, dia sudah mengatakannya. Apa yang katakan aku bilang seperti itu. Padahal orang yang teradab dia mengatakan atas rahmat Allah lah aku bisa mengetahui hal tersebut. Itulah adab yang sesungguhnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan atas kehidupan saya, kehinaan saya, kebodohan saya, dan manusia banyak punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Apabila ada suatu kebenaran semata-mata atas ridha Allah Ta'ala dan rahmat Allah Ta'ala dan syafaat Rasulullah SAW dan karomahnya para wali, al-khidmat bil barakah wal karomah, karena dengan hikmat kepada wali Allah, karena yang diperintah hablum minallah hablum minannas. Bukankah wali Allah itu wali? Bukankah wali Allah itu manusia? Bukankah Rasulullah itu manusia? Oleh sebab itu taat kepada guru itu enggak jadi masalah. Maka al-hikmah bisa mendatangkan barokah dan karomah walaupun kita bodoh. Mudah-mudahan dengan barokahnya manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Manqobah ke-31 ini, kita diakui muridnya dan bisa sampai ma'rifatullah, sampai menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah, dan diakui muridnya dan bisa berkumpul-kumpul di hadap nanti sama wali-wali kekasih Allah, jiwa-jiwa yang tenang. Karena wali-wali Allah itu jiwanya tenang, maka insya Allah akan berkumpul di akhirat nanti. Hanya ini yang bisa sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.